Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini masih belajar mengenai keanekaragaman hayati, subbab ancaman, dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Silakan disimak dan dicatat jika ada hal yang menurut kalian penting untuk dicatat. Baik, kita mulai ya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai ancaman keanekaragaman hayati. Ya. Keanekaragaman hayati ini merupakan kekayaan alam yang sangat berharga. Ya. Dan keanekaragaman hayati ini sangat berperan penting terhadap keseimbangan lingkungan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada juga dampak yang negatif terhadap keanekaragaman hayati ini. Ya, apa saja sih ancamannya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ancaman keanekaragaman hayati ini yang pertama adalah adanya perubahan habitat. Ya. Perubahan habitat ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Ya. Bisa faktor alam ataupun faktor manusia, gitu ya. Misal faktor alam, adanya letusan gunung berapi, ya, adanya badai, adanya tsunami. Kemudian kalau faktor manusia misalnya adanya penebangan liar, gitu ya, ada pembakaran hutan. Nah, ini bisa mengakibatkan rusaknya tatanan ekosistem, gitu ya, rusaknya tatanan ekosistem. Nah, akibatnya banyak hewan-hewan, gitu ya, terutama hewan buas biasanya yang ada di hutan itu bermigrasi ke perkampungan penduduk, gitu ya. Nah, ini sangat bisa menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan iklim. Perubahan iklim ini misalnya adanya kenaikan suhu, ya, secara global atau pemanasan global. Ini resiko kepunahan tumbuhan dan hewan juga akan semakin meningkat. Misal, ada pemanasan global mengakibatkan mencairnya es di daerah kutub, ya, sehingga akibatnya hilangnya habitat bagi beruang kutub. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang ketiga, ada eksploitasi berlebihan. Aktivitas manusia mengeksploitasi, ya, hutan yang sangat berlebihan, misalnya penebangan kayu. Yang ini juga bisa mengakibatkan, gitu ya, hewan-hewan yang ada di hutan tersebut dapat kehilangan habitatnya, ya. Kemudian ada kompetisi oleh si spesies eksotik. Apa sih spesies eksotik? Spesies eksotik itu spesies yang berasal dari luar yang masuk dengan berbagai cara, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ke suatu habitat dan berkompetisi dengan spesies asli. Jadi ada perpindahan spesies, gitu ya, yang tadinya tidak ada di daerah A, sekarang spesies tersebut ada di daerah A. Nah, ini bisa menyebabkan adanya kompetisi, ya, kompetisi dengan spesies yang sudah ada di habitat A dengan spesies yang baru, ya, yang baru datang, yang baru pindah ke habitat A tersebut. Kemudian ada pencemaran, ya, polusi, misalnya ada pencemaran air dari limbah-limbah, gitu ya, atau limbah rumah tangga atau limbah pabrik. Nah, misalnya dari limbah itu pasti mengandung fosfat. Ya, kondisi ini menyebabkan adanya peristiwa
eutrofikasi, di mana sangat memungkinkan alga tumbuhan air yang berukuran mikro ini bisa berkembang dengan pesat atau blooming gitu ya, karena fosfatnya ini sangat berlebihan. Nah, akibatnya kualitas airnya bisa menurun dan hewan di airnya pun bisa tumbuh dengan tidak baik, bahkan bisa mati gitu ya. Nah, ini beberapa ancaman keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, dengan adanya ancaman tersebut berarti perlu usaha kita untuk melakukan pelestarian keanekaragaman hayati. Itu ya, diantaranya yang pertama ada pelindungan sistem penyangga kehidupan. Ya, apa sih sistem penyangga kehidupan? Ya, sistem penyangga kehidupan ini suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi. Jadi yang apabila terputus ya akan mempengaruhi kehidupan yang lainnya, gitu ya. Nah, di sini agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak terduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mendukung kehidupan itu perlu kita jaga dan juga kita lindungi, gitu ya. Misalnya dengan perlindungan mata air, perlindungan tebing, tepian sungai, danau, gitu ya, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan daerah aliran sungai, dan lain sebagainya. Nah, ini kita melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan. Kemudian ada perlindungan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. Nah, biasanya dilakukan di dalam kawasan konservasi, gitu ya, konservasi atau in situ, dan juga di luar kawasan konservasi atau ex situ. Nah, in situ, in itu dalam, ya, situ berarti kawasan, berarti di dalam kawasan, ya. X itu luar, situ kawasan, berarti di luar kawasan. Nah, kita bahas satu-satu. Apa ya perbedaan in situ dan ex situ? Nah, in situ perlindungan dan pelestarian organisme di habitat yang aslinya. Di situ sudah dituangkan contohnya ada cagar alam, suaka marga satwa, gitu ya. Ada taman nasional. Kemudian kalau ex situ, ingat, ex itu luar. Ya, berarti pelindungan dan pelestarian organisme di luar habitat asli. Contohnya ada kebun binatang, ada kebun raya, ada kebun botani. Nah, itu contoh in situ, contoh dan perbedaan in situ dan ex situ. Nah, di sini Ibu menjelaskan secara umum semua jenis konservasi, ya. Ini contohnya ada taman marga satwa, ada kebun binatang, gitu ya. Kita bahas cagar alam. Cagar alam itu merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas tumbuhan, ya, ada khasnya gitu ya. Ciri khas tumbuhan, kemudian satwa dan ekosistem yang perkembangannya tergantung pada alam itu sendiri. Itu cagar alam. Kemudian ada taman nasional. Kalau taman nasional ini area yang dijaga untuk melindungi dan melestarikan flora serta fauna yang ada di dalamnya. Biasanya flora dan fauna yang dilindungi ini memiliki nilai penting bagi kebudayaan lingkungan dan alam sekitar. Di Indonesia banyak sekali taman nasional, ya, mulai dari Sumatera, ada taman nasional Kerinci, ya. Di Jawa misalnya ada Taman Nasional Gunung Merapi, ada Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian di Sulawesi ada Taman Nasional Bunaken. Banyak sekali taman nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada suaka marga satwa, area alami yang dikhususkan untuk perlindungan dan pelestarian satwa.
warga satwa. Kemudian ada cagar biosfer, kawasan yang terdiri atas ekosistem yang telah mengalami degradasi, yang dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Ini cagar biosfer. Ada hutan lindung, kawasan hutan alam yang biasanya ini terletak di daerah pegunungan yang dikonversikan untuk melindungi lahan agar tidak terjadi erosi, gitu ya. Jadi dikonservasi untuk melindungi lahan agar tidak terjadi erosi dan atau untuk mengatur tata air. Nah, ini hutan lindung. Kemudian ada hutan wisata. Hutan wisata berarti kawasan hutan yang dibina, dipertahankan ya, sebagai hutan yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, konservasi alam, bahkan rekreasi. Nah, ini untuk hutan wisata. Kemudian ada taman laut. Taman laut, wilayah lautan yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi alam untuk melindungi plasma nutfah di lautan. Ada kebun binatang. Pasti kalian sudah tahu ya, kalau kebun binatang berarti tempat penangkaran berbagai macam hewan yang berasal dari berbagai macam daerah. Di situ hewannya dipelihara, kemudian dikembangbiakan juga. Selanjutnya ada kebun botani. Berarti kalau kebun botani seperti hanya kebun binatang ya, tapi kalau kebun botani isinya adalah tumbuhan ya. Tempat berbagai jenis tumbuhan yang berasal dari berbagai tempat dipelihara dengan baik sebagai bahan penelitian, bahan untuk perlindungan kawasan tersebut, atau bisa dijadikan sebagai rekreasi. Biasanya kalau kebun botani ini terutama ini perlindungan bagi tumbuhan yang dilindungi dan yang sudah langka ya, ini untuk kebun botani. Kemudian ada taman safari, tempat penangkaran hewan yang berasal dari berbagai daerah yang dilepas atau tanpa kandang, gitu ya. Pembuatan taman safari ini biasanya ditujukan untuk penelitian, konservasi, rekreasi, dan juga perlindungan dari berbagai jenis hewan. Mungkin pernah kalian ke taman safari ya, yang ada di Bogor, beda dengan kebun binatang. Kalau kebun binatang ada kandang-kandangnya, tapi kalau taman safari hewannya dibiarkan liar gitu ya, dilepas tanpa kandang. Nah, ini jenis-jenis konservasi. Sekian anak-anakku untuk pelajaran kali ini mengenai ancaman serta usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan kita diskusi melalui WhatsApp group ya. Dan sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Tetap semangat walaupun kalian masih belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.